Selamat pagi, Bapak, Ibu, saudara-saudari yang terkasih. Selamat bergabung di saat teduh pagi ini. Mari kita satukan hati kita dengan doa pembuka, dan mari kita membuat tanda kemenangan kita. Dalam nama Bapa, Putra, dan Roh Kudus. Amin. Selamat pagi, Bapa. Selamat pagi, Yesus. Selamat pagi, Roh Kudus. Terima kasih ya Bapa atas penyertaan dan perlindungan-Mu sepanjang malam tadi. Kami bersyukur pagi ini kami boleh berkumpul bersama di dalam Zoom ini untuk mengikuti saat teduh. Kami sungguh bersyukur atas hari baru ini ya Bapa, yang selalu membawa kesegaran baru dan membangkitkan semangat baru di dalam hidup kami. Kami juga bersyukur atas nafas kehidupan yang Kau berikan kepada kami ya Bapa. Kami sungguh bersyukur atas kemurahan dan kebaikan-Mu di setiap kami. Bapa, pagi ini kami mau mempersembahkan hati dan hidup kami kepadamu. Hadirlah ke tengah-tengah kami ya Bapa. Berkatilah kami semua yang ada di dalam Zoom ini untuk 30 menit ke depan dalam mengikuti saat teduh. Urapi kami satu persatu dengan kuasa Roh Kudus-Mu, sehingga kami boleh bersama-sama memuji, memuliakan nama-Mu, serta bersama-sama mendengarkan firman-Mu. Biarlah firman-Mu menjadi pelita dan kekuatan bagi kami di dalam menjalankan kehidupan kami masing-masing di sepanjang hari ini. Urapi juga kami ya Bapa yang bertugas melayani di pagi hari ini. Pakai kami sebebas-bebas-Mu, sesuai kehendak-Mu ya Bapa, untuk kemuliaan-Mu. Berkati juga peralatan komunikasi kami ya Bapa, jaringan internet kami masing-masing, sehingga bisa berjalan dengan lancar. Biar kami boleh memberi yang terbaik dari hidup kami untuk kemuliaan-Mu, serta menjadi berkat di antara sesama kami. Dan kuduskanlah ruangan di mana kami berdoa ya Bapa, supaya tidak ada kuasa apapun yang dapat mengganggu dan mencuri kemuliaan di saat kami memuji dan menyembah-Mu. Bapa, kami mau menyerahkan saat teduh pagi ini ke dalam pimpinan-Mu ya Bapa. Kami siap Engkau pimpin. Amin. Selamat pagi, Bapak Ibu sekalian. Allah telah memberikan anaknya yang tunggal bagi kita semua untuk menebus dosa kita. Allah saja sudah rela, Yesus saja sudah rela mati demi kita, anak-anaknya. Tentunya hari ini Ia telah menyediakan hal yang baik bagi kita, anak-anaknya. Setiap musim yang kita jalani, selalu ada penyertaan Tuhan. Kasih-Nya tak terbatas bagi kita semua. Mari Bapak Ibu kita naikkan pujian ini sebagai rasa syukur kita atas segala kasih-Nya yang telah diberikan kepada kita. Semusim berlalu, namun Kau selalu pelihara aku. Kasih dan setia-Mu tak pernah layu di hidupku. Lebih luas dari samudra, kebaikan-Mu Bapa takkan habis di hidupku. Lebih tinggi dari cakrawala, tak terbatas kasih-Mu. Sungguh ku bersyukur. Semusim berlalu, namun Kau selalu peliharaku.
Kasih dan setiamu tak pernah layu di hidupku. Lebih luas dari samudra, kebaikanmu Bapa takkan habis di hidupku. Lebih tinggi dari cakrawala, tak terbatas kasih-Mu. Sungguh ku bersyukur lebih luas dari samudra. Kebaikanmu Bapa takkan habis di hidupku. Lebih tinggi dari cakrawala, tak terbatas kasih-Mu. Sungguh ku bersyukur. Lebih tinggi dari cakrawala, tak terbatas kasih-Mu. Sungguh ku bersyukur. Tak terbatas kasih-Mu. Sungguh ku bersyukur. Benar ya Bapa, tak terbatas kasih yang telah Kau berikan kepada kami. Kau telah menjanjikan Engkau Bapa yang setia, yang tak pernah meninggalkan kita anaknya. Asalkan kita percaya, kita akan mendapatkan apa yang kita inginkan sesuai dengan kehendak-Nya. Allah telah memberikan penolong yang setia bagi kita. Penolong yaitu roh kebenaran, roh hikmat, yang telah akan menuntun kita setiap kita melangkah. Ya Bapak Ibu, kita ingin memanggil Roh Kudus, supaya Roh Kudus tetap tinggal di hati kita. Mujizatnya selalu ada setiap harinya untuk kita, menyertai kita, memberikan kita kekuatan dalam setiap langkah hidup kita. Hingga kita tidak perlu cemas, kita tidak perlu takut, karena kita yakin Allah selalu pelihara kita, Roh-Nya selalu tinggal dalam hati kita. Mari kita angkat penyembahan ini sebagai rasa syukur dan hormat kita kepada Allah. Tak usah ku takut, Allah menjagaku. Tak usah ku bimbang, Yesus peliharaku. Tak usah ku susah, Roh Kudus hiburku. Tak usah ku cemas, Dia memberkatiku. Tak usah ku takut, tak usah ku takut, Allah menjagaku. Tak usah ku bimbang, Yesus peliharaku. Tak usah ku susah, Roh Kudus hiburku. Tak usah ku cemas, Dia memberkatiku.
El Shaddai, El Shaddai, Allah Maha Kuasa. Dia besar, Dia besar, El Shaddai mulia. El Shaddai, El Shaddai, Allah Maha Kuasa. Berkatnya melimpah, El Shaddai. Tak pernah ku takut, tak pernah ku takut. Allah menjagaku. Tak usah ku bimbang, Yesus peliharaku. Tak usah ku susah, Roh Kudus hiburku. Tak usah ku cemas, Dia memberkatiku. El Shaddai, El Shaddai, Allah Maha Kuasa. Dia besar, Dia besar, El Shaddai mulia. El Shaddai, El Shaddai, Allah Maha Kuasa. Berkatnya melimpah, El Shaddai, El Shaddai, El Shaddai, El Shaddai, Allah Maha Kuasa. Dia besar, Dia besar, El Shaddai mulia. El Shaddai, El Shaddai, Allah Maha Kuasa. Berkatnya melimpah, El Shaddai, El Shaddai, El Shaddai, El Shaddai, Allah Maha Kuasa. Dia besar, Dia besar, El Shaddai mulia. El Shaddai, El Shaddai, Allah Maha Kuasa. Berkatnya melimpah, El Shaddai berkatnya melimpah, El Shaddai berkatnya melimpah.
Engkaulah El Shaddai, yang berkuasa, El Shaddai, terima kasih Allahku, Allah yang peliharaku, terima kasih terima kasih bila di sini Roh Kudus, terima kasih Terima kasih nama Yara karana namara karani shentere kalala la. Yara karana namara karani shentere karani. Yara karana namara karani shentere kalala. Yara karana namara karani shentere kalala. Yara karana namara karani shentere kalala. Yara karana namara karani shentere. Terima kasih ya Tuhan. Yara karana namara karani shentere. Yara karana shentere kalala. Terima kasih ya Allah. Yara karana namara karani shentere kalala. Yara karana Terima kasih ya Allahku. Yara karana namara. Terima kasih ya Tuhanku. Terima kasih ya Tuhan. Mari kita hening di hadapan Tuhan. Terima kasih Tuhan. Terima kasih. Pagi ini kami boleh bangun untuk memuji dan menyembah-Mu. Saat ini Tuhan, kami rindu untuk mendengarkan firman-Mu. Pakailah anak-Mu Christine, urapi dia dengan Roh Kudus-Mu, agar setiap perkataan yang keluar dari mulutnya sungguh berasal daripada-Mu. Berfirmanlah ya Tuhan, kami siap mendengarkan. Amin. Pembacaan diambil dari Injil Yohanes 12 ayat 24 sampai dengan 26. Aku berkata kepadamu, sesungguhnya jikalau biji gandum tidak jatuh ke dalam tanah dan mati, ia tetap saja biji saja. Tetapi jika ia mati, ia akan menghasilkan banyak buah. Barang siapa mencintai nyawanya, ia akan kehilangan nyawanya. Tetapi barang siapa tidak mencintai nyawanya di dunia ini, ia akan memeliharanya untuk hidup yang kekal. Barang siapa melayani aku, ia harus mengikut aku. Dan di mana aku berada, di situ pun pelayanku akan berada. Barang siapa melayani aku, ia akan dihormati Bapa. Demikianlah sabda Tuhan. Terpujilah Kristus. Mari kita tundukkan kepala. Bapa, Engkau tahu kedalaman hati kami masing-masing yang hadir saat ini. Kami rindu akan suara-Mu. Pakailah hamba-Mu ini ya Bapa,
Sembunyikanlah di belakang salib-Mu, pakailah dengan sebebas-bebasnya. Amin. Bapak, Ibu, saudara-saudari yang terkasih dalam Kristus, melalui bacaan Injil pagi ini, Tuhan memberitahu kepada kita mengenai kehendak Tuhan yang digambarkan oleh Tuhan dengan memberikan ilustrasi biji gandum yang mati. Biji yang jatuh dari tangkai gandum tidak memiliki kendali di mana atau bagaimana ia jatuh, bisa jatuh di tanah, bisa jatuh di atas batu. Ia tidak memiliki kendali sama sekali di atas tanah yang ada di sekitarnya. Yang kedua, menanti biji tahu apa yang akan terjadi di masa depan. Ia tidak dapat membayangkan seperti apa kehidupan di masa depan, karena ia hanyalah sebutir biji gandum. Yang ketiga, melalui kematian. Biji tidak mungkin menjadi batang gandum, kecuali ia melepaskan situasinya yang aman dan nyaman sebagai biji. Biji harus mati, yaitu ia harus melepaskan apa yang selalu ada sebelumnya, sehingga ia dapat diubah dari benih menjadi tanaman yang menghasilkan buah. Tuhan Yesus telah menjadi biji gandum yang jatuh ke tanah dan mati, sehingga dapat melahirkan kita sebagai anak-anak Allah, sebagai saudaranya. Sekarang bagaimana reaksi kita terhadap pengorbanannya? Sebagai orang yang telah ditebus, akan merasa sudah dimerdekakan dari dosa, sehingga kita akan merasa yakin telah memiliki jaminan masuk ke dalam kerajaan surga. Tentu, sebagai orang-orang yang menjadi tebusan, kita tidak cukup hanya bersyukur apa yang telah dilakukannya bagi kita, tetapi kita juga harus memahami kehendak Tuhan. Di balik pengorbanan Tuhan tersebut, tindak lanjut yang harus dilakukan orang percaya adalah menjadi seperti gandum yang jatuh ke tanah dan mati, agar kita juga berbuah. Berkenaan dengan hal tersebut, Tuhan Yesus berkata dalam Yohanes 15 ayat 16 yang berbunyi, "Bukan kamu yang memilih aku, tetapi akulah yang memilih kamu. Dan aku telah menetapkan kamu supaya kamu pergi dan menghasilkan buah. Dan buahmu itu tetap, supaya apa yang kamu minta kepada Bapa dalam namaku diberikannya kepadamu." Hidup berbuah bagi Tuhan adalah suatu kemutlakan dan wajib bagi setiap orang yang percaya. Dengan demikian, merupakan suatu keharusan bagi orang percaya untuk menjadi seperti biji gandum yang jatuh ke tanah dan mati, agar bisa menghasilkan buah. Sekarang bagaimana permenungan Injil pagi ini dalam hidup kita? Sebab orang percaya harus mengikuti jejaknya, yaitu hidup sama seperti waktu Yesus hidup. Seperti biji gandum yang jatuh ke tanah, artinya bersedia meninggalkan seluruh watak kita yang jelek atau karakter kita yang jelek, yang tidak berkenan, yang tidak sesuai dengan kehendak Bapa. Kehidupan seperti ini yang Tuhan mau, seperti kehidupan Paulus yang tertulis dalam Galatia 2 ayat 19-20 yang berbunyi, "Sebab aku telah mati oleh hukum Taurat untuk hukum Taurat, supaya aku hidup untuk Allah. Aku telah disalibkan dengan Kristus, namun aku hidup, tetapi bukan lagi aku sendiri yang hidup, melainkan Kristus yang hidup di dalam aku, dan hidupku yang kuhidupi sekarang di dalam daging adalah hidup oleh iman dalam Anak Allah yang telah mengasihi aku dan menyerahkan dirinya untuk aku." Kehidupan seorang anak Allah yang mengenakan pribadi Kristus atau seperti Tuhan Yesus pasti akan memberikan dampak yang baik, berkualitas, warga kerajaan surga, menghasilkan orang-orang yang bukan saja datang ke gereja sebagai orang Katolik, tetapi juga berperilaku seperti Tuhan Yesus,
karena Tuhan yang menghendaki kita berperilaku seperti Dia. Poin utamanya dari biji gandum adalah taat dan percaya. Jika kita diciptakan secitra dengan Allah, seharusnya kita tahu bahwa kehendak Allah adalah yang terbaik untuk kita. Nah, kalau kita tahu bahwa kehendak Allah adalah yang terbaik, mengapa di saat kita harus mati melepaskan segala sesuatu yang kita lakukan yang tidak sesuai dengan kehendak Bapa selama bertahun-tahun, merasa sulit untuk melepaskannya? Harusnya kita rela melepaskannya, karena kita sudah ditebus dengan darah putranya di kayu salib. Ada 4 langkah yang dapat kita lihat dalam analogi biji gandum yang dapat kita terapkan dalam kehidupan kita. Pertama, melalui kepatuhan. Kita ambil contoh Yesus. Paulus menerangkan dalam Filipi 2 ayat 5 sampai dengan 9 yang berbunyi, "Hendaklah kamu dalam hidupmu bersama menaruh pikiran dan perasaan yang terdapat juga dalam Kristus Yesus, yang walaupun dalam rupa Allah tidak menganggap kesetaraan dengan Allah itu sebagai milik yang harus dipertahankan, melainkan telah mengosongkan dirinya sendiri dan mengambil rupa seorang hamba dan menjadi sama dengan manusia, dan dalam keadaan sebagai manusia ia telah merendahkan dirinya dan taat sampai mati, bahkan sampai mati di kayu salib. Itulah sebabnya Allah sangat meninggikan dia dan mengaruniakan kepadanya nama di atas segala nama." Dapat kita lihat bahwa Tuhan menanggalkan semua haknya yang setara dengan Allah, menanggung ketidaknyamanan selama di dunia untuk melayani dan menyelamatkan kita sebagai manusia. Contoh yang real dalam kehidupan kita, kita tidak harus mempertahankan posisi, keegoan kita, kepentingan kita, dan pandangan kita demi keutuhan keluarga. Kita rela melepas ego dan kepentingan kita di dalam keluarga, di dalam komunitas, ataupun di mana kita ditempatkan. Ada 2 pertanyaan untuk kita semua hari ini. Hak apakah yang saya pegang saat ini yang sebenarnya dapat menjadi penghalang untuk tunduk pada kehendak Yesus dan melayani keluarga saya, komunitas saya, gereja saya, dan orang-orang yang ada di sekitar saya? Pertanyaan yang kedua, sejauh mana saya bersedia menanggung ketidaknyamanan untuk melayani orang lain dengan lebih efektif? Kita jawab masing-masing di dalam diri kita. Yang kedua, melalui kesediaan untuk mendengar kehendak Allah dan mati. Kita semua ingin mengetahui apa kehendak Tuhan dalam hidup kita. Tetapi bagaimana caranya mengetahui kehendak Allah? Paulus memberikan rahasia mengenai kehendak Allah dalam Roma 12 ayat 1 dan 2. Yang pertama, kamu mempersembahkan tubuhmu sebagai persembahan yang hidup, yang kudus, dan yang berkenan kepada Allah. Yang kedua, pembaharuan pikiran. Jadi, setelah kita mempersembahkan tubuh kita, pikiran kita, maka kita semua dapat membedakan manakah kehendak Allah. Dengan tahu kehendak Allah, maka kita akan bisa mati sesuai dengan kehendak Allah. Yang ketiga, melalui kepercayaan kepada Tuhan. Ingat kisah Hawa yang takluk kepada rayuan setan. Dia meragukan firman Tuhan, tetapi inti persoalan yang sangat krusial adalah keyakinan bahwa dia memiliki cukup kebijaksanaan untuk memutuskan sendiri apa yang baik dan apa yang benar. Dia lebih percaya pada penilaian sendiri, akhirnya muncul masalah, dan itu menjadi sumber masalah yang mengerikan, yang merugikan kita. Ketika kita mengandalkan penilaian kita sendiri daripada mempercayai firman Allah, kita sedang berada dalam lumpur masalah. Yang keempat, tidak mengganti tempat Tuhan. Kepatuhan pada kehendak Allah dapat dirusak karena kita mengandalkan kekuatan kita sendiri. Kita tahu kekuatan kita penuh dengan keterbatasan. Misalnya kita berada dalam masalah, dalam pergumulan. Gantinya kita pergi bukan kepada Tuhan, tapi kita pergi ke pesta, pada tempat hiburan,
itu akan menambah masalah, bukan menyelesaikan masalah. Ketika kita mengalami kesulitan dengan pasangan, kita mencari orang lain untuk memberi kita keintiman dan kegembiraan, itu juga menambah masalah. Banyak hal yang kita gunakan dalam meredakan tekanan, tetapi hal ini tidak serta-merta menyelesaikan masalah, justru akan menambah masalah. Maka ketika kita stres, ketika kita dalam pergumulan yang mungkin tidak ada ujungnya, kita harus tetap berpegang pada firman Allah. Karena firman Allah adalah janji Allah kepada kita. Yang penting, apa reaksi kita pertama di saat kita mengalami masalah? Makan, televisi, doa, atau penyerahan kepada Allah, atau ke hiburan-hiburan yang lain. Maka kesimpulan dari Injil pagi ini, kepatuhan kepada Allah datang saat kita mati terhadap keinginan dan ambisi kita sendiri. Ini membuka jalan bagi pelayan sejati kepada orang lain. Kita tidak dapat hidup untuk Allah tanpa menjadi korban dan hidup dalam keterbukaan yang terus-menerus terhadap suara Allah. Agar kita benar-benar menyerahkan kehendak kita kepada kehendak Allah, kita harus menyadari bahayanya mengandalkan diri kita daripada mengandalkan firman dan kuasa Allah. Karena ketundukan pada kehendak Allah adalah inti dan kehidupan seperti Kristus adalah itu yang diinginin Bapa kita di surga. Bapa mungkin mengizinkan sesuatu terjadi, tetapi Bapa tidak akan pernah meninggalkan kita. Kita harus tetap setia dan tetap fokus kepada Tuhan dan tetap setia menjalankan 5 senjata. Semoga sepanjang hari ini kita bisa menjadi biji gandum yang mati dan berbuah. Terima kasih, Tuhan Yesus memberkati. Mari kita tutup satu dengan doa penutup. Bapa yang Maha Baik, terima kasih Bapa untuk firman dan renungan-Mu yang boleh kami dengar dari anak-Mu, Christine. Bapa, biarlah kami anak-anak-Mu mengeluarkan semua keakuan dalam diri kami masing-masing. Biarlah kami tunduk dan taat pada perintah-Mu ya Bapa. Biarlah kami mau merendah, kami mau melayani sesama kami tidak mengandalkan keakuan kami masing-masing. Kami mau Engkau tuntun ya Bapa. Karena kami tahu ketika kami melakukan sesuatu dengan menggunakan keakuan kami masing-masing, bukan damai sejahtera yang kami dapatkan. Kami tidak mau sombong, kami tidak mau congkak ya Bapa. Kami mau terus berbuah, sehingga pada akhirnya kami dapat menghasilkan buah yang baik untuk orang-orang di sekitar kami. Kami mau menjadi pelayan-Mu yang baik ya Bapa. Kami mau menjadi rekan kerja-Mu. Kami mau mewartakan kabar gembira kerajaan surga untuk anak-anak-Mu di dunia ini. Bapa yang baik, biarlah kami terus mau Engkau bimbing dan Engkau tuntun, agar kami bisa menjadi yang lebih baik lagi. Agar kami selalu berjalan di jalan-Mu. Agar kami selalu berfokus hanya kepadamu. Bapa, tak lupa kami juga mendoakan Civila dan Pak Paulus ya Bapa. Engkau utus pasutri ini untuk membimbing kami lebih dekat kepadamu, mengerti akan firman-firman-Mu. Berkati pelayanan mereka, berkati keluarga mereka, berkati usaha mereka. Tutup bungkus mereka dengan kuasa darah Yesus Kristus. Lindungi mereka dari segala kuasa yang jahat. Kami juga berdoa untuk tim Saat Teduh ya Bapa. Lindungi kami semua dari kuasa-kuasa yang bukan daripada-Mu.
agar kami semakin hari semakin tekun dan taat untuk menjadi pelayan-Mu. Juga untuk anggota saat teduh di pagi hari ya Bapa, yang semakin hari semakin bertambah, dan kami percaya bahwa mereka merindukan mendengarkan suara-Mu, mereka ingin lebih dekat kepadamu, dan mereka ingin terus berada di jalan-Mu. Ya Bapa, sebentar lagi kami akan melakukan aktivitas kami masing-masing. Berkati kami pribadi lepas pribadi ya Bapa. Biarlah apa yang kami lakukan hari ini dapat kami persembahkan kehadirat-Mu. Terimalah persembahan kami ini ya Bapa. Terimalah pekerjaan kami. Berkati kami masing-masing. Semua doa ini kami persembahkan kepadamu. Dengan perantaraan Yesus Kristus Tuhan dan Juru Selamat kami. Sebab Dia yang berkuasa sepanjang segala masa. Amin. Mari kita lanjutkan dengan doa untuk komunitas. Ya Yesus, kepada hati-Mu yang Maha Kudus, kami benamkan diri kami dan setiap jiwa-jiwa yang ada dalam komunitas pemurnian hati dan peserta saat teduh pagi ini. Juga setiap anggota keluarga kami, seluruh hidup dan pergumulan kami. Apapun yang kami alami saat ini, kami mau serahkan dan persembahkan kepada hati-Mu yang Maha Kudus. Hati Kudus Yesus, kasihanilah kami. Hati Kudus Yesus, selamatkanlah keluarga kami. Hati Kudus Yesus, bebaskanlah kami dari segala yang jahat. Darah Yesus, basuhlah kami. Roh Kudus, penuhilah kami. Amin. Dalam nama Bapa, Putra, dan Roh Kudus. Amin. Mari kita lanjutkan dengan foto. Saya mulai dari layar pertama. 1, 2, 3. Layar kedua. 1, 2, 3. Terima kasih. Selamat pagi. Tuhan Yesus memberkati.